Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini hari Selasa ini sangat ramai banget ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa politik di Indonesia. Dan seperti Mhm. biasa kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami, saya Hersubunung Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Banyak yang serius, banyak juga yang aneh-aneh, lucu, nggak Hmm. habis pikir. Iya, iya, yang serius, misalnya kemarin ketika Pak Kapolri di Komisi 3 ya, yang menyatakan dia Hmm. menolak itu dan menolak menolak polisi di bawah kementerian dan lebih baik jadi Kementerian. petani, dan dia juga memerintahkan sampai melawan sampai titik darah penghabisan. Itu serem banget itu pernyataan itu, dan itu implikasinya sangat sangat serius ya bagi ya. Yang kedua, hari Betul. ini juga pagi ini berlangsung Bung Rocky Gerung itu akan diperiksa sebagai Ya. saksi ahli dalam kasus trio RRT ya, dugaan Mhm. laporan dari Jokowi. Dan tentu saja agak Di aneh Polda ya, Metro. di Polda Metro, Mhm. aneh orang sudah dilimpahkan kejaksaan tapi masih diperiksa lagi saksi ahlinya. Terus jadi gimana tuh cara untuk apa itu nanti pemeriksaannya, karena kan sekarang sedang kecuali kalau nanti dikembalikan oleh kejaksaan ya berkasnya, dan Baru itu dimasukkan. Iya. dimasukkan. Kalau enggak langsung misalnya P21 dari kejaksaan terus langsung dilimpahkan ke pengadilan, kan nggak ada gunanya itu. Nah, oke. Tapi saya kira kita sekarang masuk saja yang ini, Mbak Agim. Ahmad Ali ya, bikin blunder ya kemarin itu ya, blunder yang dia menyatakan bahwa Gibran adalah calon presiden terkuat yang ya terbaik lah gitu ya, nggak ada bisa nandingin dia Betul. kan. Mhm. Dan berarti kan itu kemudian orang menarasikan itu berarti Prabowo, berkait dengan Prabowo juga dong ya kan, gitu ngelawan Mhm. Prabowo juga. Nah, dia kemudian buru-buru membuat klarifikasi kan, dan rupanya tidak Mhm. cukup hanya klarifikasi, dia juga tampil lagi di podcast gitu ya Mbak Agi ya. Jadi dan Betul. ini blunder lagi gitu, dan memang Mbak Ahmad Ali memang sebaiknya kalau dari pengalaman dulu ya sebelum di Nasdem ya, ini cuma tip jangan terlalu Mhm. banyak bicara, karena beliau kalau bicara memang Betul. banyak sering kali menimbulkan kontroversi. Sementara Pak Jokowi kan tipikalnya orangnya seperti itu ya, jadi beda lah, dia pasti nggak mungkin dia, kalau dia kan orang Jawa nyebutnya apa, menang tapi ngelendem gitu ya Mbak Agi ya. Mhm. Dia kan Mhm. seperti itu ya, yang jadi sekarang mari kita bahas soal itu ya, soal yang terbaru apa sih ini. Iya, iya. Ketika Mas Hersu menyebut nama Ahmad Ali begitu, yang kemudian juga dia kok sering apa ya, salah bicara begitu kan, dan kemudian akhirnya itu dikoreksi begitu. Yang terakhir ini ya dikoreksi apa yang dia katakan di acara podcast Gaspol Politik yang ada di Kompas TV. Dan sesudah itu ternyata dia juga berbicara lagi di Total Politik begitu, yang juga podcast politik. Dan keduanya itu sangat-sangat menarik perhatian Mas Hersu. Nah, saya jadi tertarik untuk melihat berapa sih usia Ahmad Ali ini begitu. Apakah eh, memang sudah usianya sudah apa ya, di atas 60 menjelang 70 seperti Pak Lanjut. Prabowo atau gimana? Hmm. Ini ternyata usianya masih lahir tahun 16 Mei 1969. Jadi Jauh di artinya bawah saya dong ya. ya sekarang usianya sudah 56 Iya, 57 lah ya gitu tapi ya masih pada oke tahun dong ini. gitu. Karena kalau nanti Mbak Agi Masih bilang, oke kalau harusnya. dia bilang bahwa dia udah tua, berarti Mbak Agi ngomongin saya tua tua bangka nanti. Ya bedanya sama Mas Ersu juga nggak jauh ya, Hmm. dekat-dekat juga. Tapi artinya dalam memproses sesuatu begitu Hmm. kan, orang seringkali berbicara itu eh, proses editing di otak Hmm. itu sambil bekerja kan. Bahkan Hmm. kalimat atau kata-kata yang sebelum kita keluarkan, kita otak itu dengan cepat memproses ada berapa ada berapa kemungkinan kata begitu yang artinya sama tapi kita pilih yang ini begitu kan. Nah, sementara kalau Ahmad Ali ini beberapa kali gitu dia melakukan blunder ya, ataukah mungkin ini memang strateginya sebagai apa, ketua harian ya Mas Hmm. Herssu, padahal padahal partai kecil tapi dia punya ketua harian Hmm. seperti Ada seperti di iya ya. Gerindra. Seperti Gerindra, kalau Gerindra kan Pak Prabowo kan sibuk sebagai presiden luar biasa, sering keluar negeri Betul. dan sebagainya. Kalau Kaisang ngapain ya kalau dia punya ketua harian gitu ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi pernyataannya kemarin, ini yang pertama dulu ya. Hmm. Pernyataannya kemarin yang ada di Kompas, yang ada Gaspol. di acara Hmm. Gaspol itu, Hmm. kemudian karena memang rame sekali apa yang Hmm. dia katakan, yaitu Hmm. soal Gibran itu yang nggak ada, mungkin hampir sama seperti Ade Armando, yaitu Hmm. dia adalah wakil presiden terbaik Terbaik di sepanjang Indonesia masa. yang pernah ada, Yang begitu pernah ada. kan? Yang pernah Oke. ada itu Dia
Iya, Adi iya. Armando, tapi kalau menurut Ahmad Ali dia adalah ya calon presiden yang terbaik lah, dan dia memiliki banyak sekali modal seperti misalnya dia mengatakan dia kuat di akar rumput. Saya jadi heran, Gibran pernah ikut organisasi apa ya Mas Irsu sehingga demikian kuatnya di akar rumput? Saya rasa dia kuat ada di YouTuber Nusantara ya, karena Ya, mereka ini kan bahkan yang kalau namanya mau buzzer itu ya. Ahmad Ali mestinya lebih kuat karena dia kan mantan HMI, aktivis HMI ya gitu. Jadi Betul. jaringannya lebih luas. Mhm. Ahmad Ali harusnya gitu ya. Betul. Kita Mm-mm. kalau melihat aktivis-aktivis HMI Mm-mm. begitu, Mm-mm. kita bisa mengatakan ketika mereka berpolitik kemudian wah dia grassroots-nya itu kuat sekali begitu kan. Pasti Dia punya ya. modal di Mm-mm. bawah tuh Mm-mm. Mm-mm. sangat kuat. Karena apa? Karena modal itu dipupuk tidak serta-merta. Ya, Kalau modal itu berdasarkan uang, berdasarkan ya seperti bagi-bagi kepada buzzer begitu, maka itu tidak akan bertahan lama. Yang namanya mm-mm. buzzer, mereka akan mengikuti siapa yang memberi lebih banyak. Mm-mm. Nah, sehingga bisa kita lihat kan sekarang buzzernya kocar-kacir ketika Jokowi kemudian berpaling dari Ganjar kepada Prabowo. Kita lihat bagaimana mereka terpecah belah dan saling memaki satu sama lain begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang, ini Gibran dikatakan dia memiliki akar rumput yang sangat kuat, dia sering turun ke bawah, dia sering bertemu dengan masyarakat. Ya pola komunikasinya ya hanya itu-itu saja. Jadi ini yang kemudian dikoreksi, bahkan seorang Henry Satrio yaitu salah satu pengamat politik, dia mengatakan ya mungkin Ahmad Ali ini sedang pusing dia begitu karena mungkin Mm-mm. habis diomelin gara-gara apa yang dia katakan pada podcast tersebut menjadi viral, Mm. dan ini membuat ketidakenakan tersendiri kalau Iyalah, saya rasa. iyalah karena dengan begitu berarti kan dia siap menantang Pak Prabowo dong artinya ya. Walaupun dia tidak ucapkan, Betul. tapi kalau dia menyatakan bahwa dia calon presiden yang terbaik di antara mereka kan berarti Pak yang nomor satu itu kan Pak Prabowo kalau calon presiden yang udah pasti akan jadi calon presiden lagi Betul. Pak Prabowo kan Mhm. gitu. Dan dan ini masih bukan hanya Pak Prabowo yang sebel tapi justru Gerindra yang lebih jengkel karena Gerindra kan sudah memberi mandat pada Pak Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029 kan begitu kan. Betul, tanpa menyebut nama Gibran. Iya, Begitu juga iya, dengan iya, iya. misalnya Mm, Dari mm, PAN ketika itu kan juga sudah mengatakan bahwa akan mendukung Pak Prabowo untuk 2029 tanpa menyebut nama Gibran. Nah, jadi dalam hal ini kita kan bisa kemudian melihat isi otak dari PSI ini, bahwa mereka pun sudah ada tanda-tanda mereka memprediksi bahwa Prabowo ini tidak akan menggandeng Gibran lagi begitu. mm. Dan mereka sudah bisa melihat siapa saja sih pesaing dari Gibran ini, kan memang ya selain AHY mungkin ada tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya ada Jadi ini Anies lah sekarang seperti kita mesti sebut karena kan dia sudah bikin pasti partai ya. gitu. Betul, betul, Mm, apalagi sudah ada partai. Ya pasti yang seperti Caimin, walaupun mm, mungkin mm. tidak sebagai presiden tapi mungkin juga akan nyari-nyari celah untuk menjadi wakil presiden. Banyaklah Mas Hersu dalam hal ini. Ya, ya. Tapi jika diposisikan seperti itu ya Gibran, kekuatannya saya rasa hanya pada buzzer dan relawan yang diwariskan oleh bapaknya. Mm. Dan ini kepontal-pontal kan tetap kalau kita Ya, ya, melihat ya. PSI pun Mm, sekarang mm. pun juga apa ya yang dikatakan banyak banyak yang meleset gitu, apa yang dikatakan banyak yang meleset seperti misalnya siapa namanya yang ada di Sulawesi itu, Mas Hetsu, di Sulawesi Yang yang Sulawesi mana? dia kader dari Nasdem, Mm. terus kemudian dia dikatakan di beberapa kali Kaisang mengatakan bahwa sedang dalam proses, mungkin Oh, minggu yang depan akan Rusdi diumumkan. Rusdi Masih yang Ya, dari Rusdi Nasdem. masih Kan bukannya sudah betul. resmi dia ke sana, udah pindah akhirnya. Sudah pindah akhirnya Sudah, ke akhirnya PSI. sudah Oh, sudah secara resmi ya, resmi. Ya, ya. sudah Nah, kalau resmi ini memang dia meninggalkan. cukup figur yang kuat ya di Sulawesi Dia Selatan. figur yang kuat. Ya, Waktu itu tapi dia ya, cukup memenangkan Nasdem lah begitu iya ya di ketika Sulawesi Selatan dia itu. menang. Nah, tapi kan hanya Iya, Sulawesi Selatan kan nggak bisa menggambarkan keseluruhan. Yang kemarin saya keseluruhan sampaikan betul. juga pada Mbak Agi kan ada hasil survei yang dilakukan oleh Median kan Mhm, yang kemarin mhm. dirilis. Memang yang dilakukan ini di kalangan pengguna media sosial itu jauh banget Gibran itu Iya, jauh sekali, peringkatnya. No, betul. peringkat hanya Mhm. ketujuh kan itu nggak apa ya? Di seorang incumbent loh dia kan gitu loh. Seorang incumbent itu bagaimanapun juga nggak boleh dia seperti itu. Incumbent tuh harusnya mesti di atas karena kan dia punya fasilitas, punya setiap hari Mhm. dia bisa muncul di media massa dan seperti disebutkan kan dia ini para ternaknya bapaknya kan diwariskan kepada dia juga sekarang ini untuk Betul. membuat Mhm. tapi ternyata persepsi publik terhadap ini sangat
sangat ini ya, sangat rendah. Jadi enggak, elektabilitas dia ini kan kalau kalau ditanya cuman pertanyaannya satu, kalau kemudian dilakukan pemungutan suara hari ini, itu kan berarti top of mind ya Mbak ya yang ditanyakan ya. Kalau di top of mind aja dia sudah tidak ini lagi, bagaimana gitu loh. Jadi berat memang ini situasinya, bukan hanya, dan PSI sendiri kita penting ingatkan, ini pada waktu Jokowi jadi presiden saja itu dia partai itu nggak lolos loh parliamentary threshold gitu ya. Padahal itu kan Iya. udah di backup penuh oleh aparat penegak hukum, di backup penuh oleh KPU dan sebagainya. Apalagi sekarang Jokowi tidak lagi menjadi Dan jangan presiden lupa di ya. backup oleh bansos dengan Hmm. nilai ratusan triliun. Iya iya, pokoknya jadi presiden, dan tentu saja Pak Jokowi yang bakal apa, saya kira mungkin nggak marah, tapi garu-garu kepala dengar itu, karena Pak Jokowi kan selalu memerintahkan para buzzernya untuk menyatakan bahwa para relawannya itu menyatakan bahwa itu dia mendukung 2 periode Prabowo dengan Iya. Gibran. Nah, itu kan cara yang halus sebenarnya gitu ya, sambil Mhm, nunggu mhm. siapa tahu lah 2 3 tahun nggak lanjut kan, nah, kan gitu. Tapi caranya halus gitu, jaga perasaan. Kalau ini kan langsung ngomong bahwa meskipun tidak lagi, sekali lagi benar Ahmad Ali tidak menyebut nama Prabowo, tapi ya kalimat itu bisa diartikan kan ya itu berarti dia nantang Prabowo kan begitu. Iya, iya betul. Coba saya kutip nih kalimat-kalimat dari Ahmad Ali ya. Hmm. Gibran bisa menjadi kompetitor begitu. Hmm. Kompetitor yang cukup kuat menurut saya. Hmm. Kalau saya sih sederhana saja, memang ada calon presiden yang lebih baik daripada Gibran. Nah, itu dia. Ini Stop, stop di situ dulu. Coba stop di situ, oke? Memang ada calon presiden yang lebih baik dibanding Gibran, kan gitu ya? Ini kan ya, berarti semuanya dong, iya termasuk Prabowo iya begitu. kan gitu. Oke. Jadi ya ini akan menjadi kompetitor Prabowo dan mungkin Hmm. memang sudah kelihatan sih Mas Ersu Enggak sih dari Mbak, sekarang. kayaknya kayaknya nggak mungkin lah dia jadi kompetitor kalau nggak dipaksakan nih macam. Iya, maksudnya sudah kelihatan dari sekarang bahwa Gibran akan ditinggalkan oleh Prabowo nantinya. Karena ekonomi semakin sulit, Prabowo tentu membutuhkan tandem yang lebih Ya, baik, yang ya. bisa teman berpikir yang lebih baik gitu. Dan kalau kita mencari orang yang lebih baik dari Gibran, itu sangat-sangat mudah begitu kan. Dayak kalau orang nyebutnya gitu ya Mbak. Ya, ya. Iya. Nah, coba apa yang kemudian dikatakan oleh Ahmad Ali pada podcast berikutnya, yaitu di Total Politik. Ini saya tidak mendengarkan podcastnya, tapi saya melihat Instagram dari Total Politik dan di situ ada beberapa poster gitu ya, ada beberapa gambar yang dibuat. Di situ tertulis Gibran disebut Jokowi Pentium 3, Ahmad Ali titik 2. Jika dilepas bisa berbalik lawan Prabowo. Ini bisa jadi semacam fait accompli atau semacam ya dalam tanda kutip ancaman bahwa jangan lepas Gibran. Karena kalau Gibran itu dilepas bisa berbalik melawan Anda yaitu melawan Prabowo begitu ya kurang lebih demikian. Jadi poster yang kedua, jadi Gibran kan versi upgrade dari Jokowi nih begitu. Itu dengan apa namanya? Dengan ada stabilonya lah gitu ya dengan berwarna yaitu Pentium 3 nih. Kalau Jokowi Pentium dalam kurung 2, ini Pentium 3 nih. Sudah di-upgrade nih. Dia masih muda, hidup di zaman sekarang, memahami IT. Ini IT apa yang dipahami oleh Gibran gitu AI bahkan salah dia itu pasti. betul. Maksudnya AI. Iya, IT apa yang dipahami oleh Gibran? Saya berani berasumsi bahkan oleh anak SMA atau SMK lah. SMK kan ada jurusan IT ya Mas Sersu. Hmm. Ada sistem informasi apa dan sebagainya pilihan di situ. Saya rasa kalau dibandingkan dengan mereka pun Gibran akan kalah begitu. Apalagi kita tahu Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Nah, apalagi dikatakan di sini dia Pentium 3. Ini salah lagi Mas Sersu. Kenapa? Karena Ini ya Pentium Pentium itu kan berapa sekarang zaman ini? kita. Sekarang ini sudah iCore. Oh ya Sekarang ini sudah ampun. ya sekarang sudah sangat-sangat maju ya. Ini kalau Pentium 3 nih seingat saya zaman kita masih masih ngantor, kita masih berkutat Ya. dengan itu Nah, berarti benar. sekitar Nggak tahun salah di 2009 2010 lah. nggak salah itu berarti Ahmad Ali, karena dia ini walaupun anak muda kan katanya kan sebenarnya cara berpikirnya jadul banget. Kalau anak muda sekarang kan nggak mau nyari kerjaan dicariin bapaknya gitu, dia masih cari kerjaan sendiri walaupun kerjaan itu nggak lebih bagus gitu. Kalau anak muda kan seperti itu gitu loh. Jadi benar Ahmad Ali sekali ini benar Mbak Agi.
yang ngomongin Yang tadi ini ya. benar ya. Iya, iya. Dan dia ada lagi mengatakan ini berupa kalimat ya, karena ada tanda kutip. Itu keunggulan yang justru menjadi sangat berbahaya kalau kemudian ini Gibran dilepas oleh Partai Gerindra. Oleh Partai Gerindra dalam tanda kurung, Oh. yang artinya kalau dalam percakapan kita tidak perlu menyebutkan itu, tapi kita sudah tahu dari Maksudnya ya kalimat-kalimat tidak sebelumnya menyebut maksudnya langsung, adalah itu. ya tidak menyebut Betul. langsung ya, ya, ya. Tidak menyebut langsung, tapi Mm-mm. si yang diajak Maknanya berbicara itulah. sudah tahu maksudnya. Yes, ya. Betul. Waduh, jadi Saya kemarin setelah ngomongin bahwa dia kompetitornya Prabowo, sekarang nakut-nakutin. Lu kalau Iya, nggak nggak apa nggak ada Gibran rugi lo, lu rugi yang rugi besar kira-kira gitu iya, ya. kurang lebih begitu. Saya ulangi lagi ya. Itu keunggulan yang justru menjadi sangat berbahaya kalau kemudian ini Gibran dilepas oleh Partai Gerindra. Bisa berbalik jadi kompetitor. Kompetitor yang sangat kuat menurut saya. Nah, akhirnya diterusin betul ya, ya. Jadi kalau sekarang Ini dia halu atau gimana? Pak Jokowi pasti pusing ini kepalanya langsung lihat. Jadi Aduh, aduh, ini ya kalau di apa namanya apa ya kalau di bahasa Jawa deloho atau apa ya nggak Mas tahu. Hersut Kalau saya bilang yang dulu kan Pak Jokowi mesti satu ngono ya ngono tapi ini ojo ngono. Kedua ojo gigi mongso. Pasti gitu kan Pak Jokowi betul, kira-kira gitu. betul. Saya kemarin menyarankan Pak Ahmad Ali tanya dulu sama Pak Jokowi itu apa sih maksudnya ojo gigi mongso segala macam. Ini kan kalau dalam bahasa Jawa yang suka dipakai oleh Pak Harto ini gigi mongso namanya gitu ya. Iya, 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 betul. Apa sih gigi mongso itu apa ya menginginkan sesuatu yang jauh belum Mendahului, terjadi. iya, Yang belum terjadi lah betul. Yang gitu ya. belum terjadi Hmm. atau mendahului takdir semacam Hmm. itu ya. Oke. Dan ini banyak sekali meme ya di netizen yang lucu-lucu, tapi saya tidak mau mengambil meme yang terlalu dengan Kasar, kata-kata jangan yang yang kasar kasar jangan ya. ya. Ya, tapi ini lucu. Ada yang mengatakan seperti ini. Petinggi PSI menyanjung Gibran sebagai Pentium 3. Alamak, pantesan lemot. Standar kita, Enggak, standar ini kita ini orang karena dia ini termasuk apa sih? Baby apa? Baby born bukan dia, belum enggak ya. dia, Enggak lah di bawah. dia ini masuknya ke milenial Mas Hersu Pilihan ya. awal orang seperti saya yang Iya. baby born aja udah nggak seperti itu. Ya. Iya, baby boomer saja Ya, tidak seperti baby itu boomer maksud ya. saya, iya. Iya. Dia jadi kata-kata ini yang membuat standar kita Wapres itu paling tidak sekelas Intel Core i9. Memang sih Nah tuh, saya nggak paham tuh jujur aja. iya, iya, Walaupun iya. saya makainya juga nggak, saya Pentium 3 saya yakin saya udah nggak pakai, gitu ya. Saya sudah nggak Iya. pakai itu ya. Tapi akhir 2009 2010 masih pakai Pentium 3 tuh Mas Hersu. Itu kan Dan 15 tahun yang kemudian lalu Mbak ada Agi. Oh Ya, iya betul 15 sekitar tahun. 15-16 Iya, tahun yang lalu ya. iya. Iya betul. Ya Dan bayangin kita baby hanya boomer memakai aja udah nggak pakai, 14 apalagi apa Gen Z gitu ya. Betul. Iya, ini jadi aneh karena sekarang saja ini sudah Intel Core i9. Jadi kalau seandainya dia menyebutkan ya sementara Gibran itu sudah Intel Core lah atau sebutkanlah Intel Core yang kelima misalnya itu masih mending gitu walaupun masih di bawah 7, di bawah 9 begitu. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Ahmad Ali ini ngasal ya memang ya dan dia tidak ketahui banyak sekali ini kemudian jadi bahan tertawaan. Coba ada ini seorang influencer tapi saya lupa namanya nih Mas Hersu ini yang rame betul sih Mbak ini memang Mbak ini sering sekali membuat kritik yang kritiknya juga lumayan lucu dan kemudian banyak sekali tanggapan dari netizen. Ini diunggah oleh banyak, coba kita putar sajalah apa yang dia katakan. Ini garis bawah ya, ini Ahmad Ali sendiri yang bilang, kader PSI sendiri yang bilang bahwa Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gak heran kenapa mukanya Gibran loading mulu, kelihatan loading mulu, buffering mulu, gak nyambung mulu. Ternyata Gibran cuma Pentium 3. Saya jelasin dulu ya kenapa saya ketawa ngakak kayak gini. Saya jelasin. Pentium 3 adalah prosesor. Prosesor keluaran tahun 1999. Ya, sedangkan sekarang adalah tahun 2026 di mana Intel mengeluarkan mikroprosesor tipe terbaru adalah tipe Core i9.
Nah, kalau Intel mengeluarkan mikroprosesor terbaru Core i9 di tahun 2026, tapi Ahmad Ali, kader PSI, justru malah membanggakan Gibran dengan menyebut Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Artinya Gibran itu udah nggak up to date, udah ketinggalan zaman, gitu loh. Pantesan mukanya Gibran loading mulu, buffering mulu, nggak nyambung mulu di zaman sekarang. Karena otaknya Gibran itu cuma Pentium 3. Saya kasih tahu ya, saya itu lulusan SMA TI, Teknologi Informatika, jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Di tahun 2012, saya belajar itu, Intel sudah mengeluarkan Core 2 Duo. Sedangkan Pentium 3 di tahun 2012 itu udah nggak kepake. Udah nggak kepake. Tahun 2012 saja udah nggak kepake, udah ketinggalan zaman. Lah sekarang tahun 2026, Ahmad Ali malah membanggakan Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Goblok kader PSI goblok. Ya, seperti itu. Jadi ini saya mengutip di maribersuara.co ya. Dan di situ banyak sekali netizen yang kemudian tanggapannya seperti ini. Gibran setiap ditanya wartawan respon dari mukanya kayak bilang file not found. Jadi seperti wah enggak ketemu nih gitu ya. Enggak nyambung. Kira-kira Ahmad Ali nonton postingan ini enggak ya? Malunya sampai ke ubun-ubun. Pentium 3 itu sudah punah. Dia itu ditemukan di pasar loak. Udah jadi Pentium apa ini? Udah jadi dinosaurus lah ya. sudah jadi fosil ya. Pentium 3-nya juga lupa dicolokin lagi. Nah, itu dia. Makanya loading mulu. Muter-muter nggak connect. Nah, kan Ketinggalan bener kan? jawaban. Berarti yang saya bilang dia benar, Mbak. Gitu dia mendeskripsikannya Gibran seperti itu. Iya, betul. Bawah Ini sadarnya ini sebenarnya saya kira bawah sadar dari Ahmad Ali seperti itu. Gitu. iya, dan ini sebuah pengungkapan yang jujur saya rasa ya, jujur dari Ahmad Jujur. Ali. Karena kan selama ini Betul. kan dia nggak cukup punya interaksi yang dekat dengan Gibran. Tapi saya kira sekarang dengan dia menjadi ketua harian PSI, dia kan punya interaksi yang dekat gitu loh. Dan dia Betul. kemudian mendeskripsikan, Iya. tapi ya jangan diomongin ke publik mestinya, gitu loh maksud Cukup saya. disimpan sendiri saja. Walaupun ini sejujur-jujurnya, ini Ya. bisa dikatakan aib jadinya. Tapi Ya. ya jadi kutipan ini sekarang banyak semua orang akan menggunakan itu kutipan yang ngomong ketua harian PSI. Iya, saya khawatir Mas Hersu kalau sebelumnya misalnya Gibran muncul, ini Wapres loh ya, Gibran muncul, kemudian kalau dulu sebelumnya orang berteriak Samsul, Samsul, habis itu ada asam sulfat itu kan Samsul asam sulfat, kemudian ada yang mengatakan kalau zaman Pilpres itu belimbing sayur. Nah sekarang kalau seandainya ada yang berteriak Pentium 3, Pentium 3, itu salahnya Ahmad Ali berarti ya Mas Hersu. Jadi, dan ada lagi, saya setuju dengan apa yang dikatakan netizen ini, dia mengatakan, sangat mudah bagi Allah untuk membuka aib umatnya. Jadi lewat sesuatu yang terpleset seperti itu ya, yang memang mungkin sebetulnya mungkin Pak Ahmad Ali ini juga kurang paham. Jadi kemudian dia mengeluarkan kalimat seperti itu. Ya namanya orang tua, kita sudah tidak hafal lagi, sudah tidak. Aduh, jangan bawa tua Mbak Agi. Ya sudah senior dan sudah bukan zamannya, begitu. Jadinya tidak begitu paham lah tentang teknologi yang zaman sekarang. Ada yang mengatakan juga Pentium 3 itu masih ketinggian katanya. Ya jangan. Karena Pak Jokowi saja dikatakan Pentium 1 atau 2. Ya oke lah, itu tadi Mas Hersu yang sekarang ini sedang rame banget di netizen dan juga mungkin soal klarifikasi dari Ahmad Ali. Ya Pak Ahmad Ali ini sepertinya orang yang apa yang ada di pikirannya itu langsung dia keluarkan gitu ya. Dia berklarifikasi kanan kiri, menanyakan ini dia harus selalu didampingi oleh seorang konsultan media sih Mas Hersu, sepertinya. Tapi ini berarti klarifikasi, tapi yang harus diklarifikasi lagi dong gitu ya, jadinya.
Iya Iya, kan? dan iya betul. Dan sebetulnya ini klarifikasi yang tadi itu Hmm, adalah klarifikasi soal posisi Gibran yang hmm, sepertinya sudah ya kalau sekarang ini nggak sebetulnya sudah percuma diklarifikasi. hmm, Orang sudah langsung tahu apa yang ada di pikiran Jokowi dan apa yang ada di pikirannya PSI, target dari Ahmad Ali apa dan sebagainya sudah ceto welo-welo. Bagaimana Gibran ini posisinya ada plan E, plan B, plan C, mungkin hmm, hmm. sebetulnya plan A dan plan B-nya itu masih seperti itu. Tapi Ahmad Ali ini kalau menurut salah seorang pengamat politik sudah keburu membocorkan plan C-nya. Yaitu kalau Hmm. seandainya nggak diajak lagi oleh Prabowo, maka dia akan maju sendiri sebagai calon presiden. Nah, makanya Dan sekarang ini ya saya PSI kira, sedang digodok, hmm, ya sedang bagaimana caranya. Bahkan Jokowi yang saya yakin hari ini ada sidang citizen lawsuit lawsuit di ya. Hmm, Pengadilan Negeri Solo hmm, yang diharapkan sejak beberapa kali sidang yang lalu Jokowi ini kan diharapkan untuk hadir hmm, bersama dengan ijazahnya yang diklaim sebagai ijazah asli tersebut. hmm. Nah, sepertinya saya sih yakin hari ini juga dia tidak akan datang, tapi dari Pasti. pihak PSI Hmm. mengatakan bahwa dia akan datang pada acara Rakernas pada akhir bulan Ya. Januari ini. Yang lebih ramai lagi kalau di media sosial, namanya media sosial katanya Jokowi sekarang akan menghadirkan saksi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Yang enggak lah, ada kan Bang Egy Sujana ada di Malaysia, masa iya sih datang? Tapi kalau datang betul ya itu kejutan banget kan gitu ya. Karena mereka kan sudah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin. Khosinuddin ya ke Polda Mhm. Metro Jaya. Jadi siap-siap Ahmad Khosinuddin juga dijadikan tersangka, nanti muncul lagi pengacara lagi yang banyak membela lagi gitu ya. Ini agak semakin Iya, iya. ramai aja. Dan dari sini semakin nampak bahwa Jokowi ini sangat-sangat worry. Dia Ya, berusaha betul bagaimana caranya supaya tidak harus ke pengadilan hmm, dan tidak pula harus menampakkan ijazah aslinya hmm, itu, asli dalam tanda kutip versi Jokowi ke hmm, pengadilan. hmm, Karena pada sidang CLS-nya pun ini kan yang digugat pertama adalah Jokowi, hmm, yang kedua rektor hmm, UGM, yang hmm. ketiga adalah wakil rektor Rektor, dua, rektor. Hmm, Ibu hmm. Wening, dan kemudian yang keempat polisi, Iya, begitu. ya. Ya, dan yang kelima baru UGM, dan mereka itu di sidang CLS-nya, ini keterangan dari Pak Muhammad Taufik, mereka itu berempat itu duduk satu meja, begitu. Para Hmm, tergugat ini satu, dua, tiga, empat duduk satu meja. Jadi kalau seandainya mau pinjem ijazah Jokowi yang sekarang ada di hmm, tangan Polda Metro Jaya, hmm. begitu, Bisa ya. ya Hmm, hanya tinggal Pak pinjem dong, begitu. hmm. Makanya heran Pak Muhammad Taufik yaitu Itu kuasa hukum diajarin sama dari Pak Taufik ya, tergugat untuk saling pinjam diajarin gitu. sama Pak Hmm, Taufik, betul. hmm, Dan seharusnya nggak perlu surat-surat orang mereka sama-sama digugat, begitu hmm, kan? hmm, Posisinya sama, mereka hmm, harusnya saling membantu, begitu. hmm. Bagaimana mungkin ini tergugat yang keempat malah mempersulit pihak tergugat yang pertama, Yang tidak mau memiliki menunjukkan ijazah gitu ijazah. ya, Mbak Agi ya, Betul. tanda Nah, petik ini ya. kan berarti kalau kita melihat memang berusaha betul supaya ijazah itu tidak ditampakkan di pengadilan dan Hmm, berikut dengan orangnya. Nah, hmm, sekarang dengan Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari RRT, Roy Rismon dan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo sendiri juga hmm, digugat. Ini kan hanya untuk wasting time gitu ya, hmm, untuk membuang waktu atau supaya hmm. orang-orang ini repot. Fokusnya juga nggak perhatian ke situ lah Iya, kira-kira begitu betul. ya. Ya. Jadi tidak terlalu fokus. Apalagi Hmm, kita tahu Roy Suryo ini kabarnya rencananya sedang menggarap sebuah buku juga begitu, menyusul Tifa dan juga menyusul Rismon. Buku soal Gibran yang Rismon sudah membuat Gibran Endgame, terus hmm, kemudian Dr. Tifa membuat Gibran Black Brain, yaitu otak hitam gitu ya, yang mengupas perilaku Gibran, gitu, keanehan-keanehannya dan sebagainya. Sementara Roy Suryo sendiri sudah melakukan investigasi sampai dengan ke UTS dan dia memberikan peringatan kepada teman-teman di Australia, diaspora yang ada di sana yang ketika itu membantu Roy Suryo bahwa hati-hati dalam tolong jaga UTS karena dia mendengar bahwa akan ada sekelompok orang entah dari mana begitu yang mereka akan mendatangi UTS tersebut. hmm, Yang kita tidak tahu apa maksudnya begitu, tapi
Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan dan teman-teman di Australia ini kan sudah banyak sekali membantu dan mereka pasti akan dengan senang hati juga untuk mengawasi di sana begitu. Jadi ini memang baik Jokowi maupun Gibran ini sebenarnya sudah sangat-sangat tersudut Mas Hersu. Mereka buying Ya, time saja. ya, Gimana caranya? dan ternyata restoratif justice dengan Egy dan Damai itu yang tadinya diharapkan memecah belah perlawanan ternyata enggak ya, malah bikin solid ya, soliditasnya makin kuat ya. Malah makin solid. Dan Mm-mm. ternyata kemarin Pak Taufik sendiri juga mengatakan kalau yang namanya dirayu-rayu begitu ya untuk supaya berbalik mendukung Jokowi dan Gibran itu sudah sejak awal. Bahkan saya juga mengalami sendiri, dia tidak menyebut nama tapi kita tahu siapa, yaitu dia menyebut salah seorang lawyernya yang dulu beristrikan seorang artis begitu. Ya pada saat saya ke Jakarta datang ke acara Rakyat Bersuara, dia nyamperin menghampiri Pak Taufik dan kemudian mengatakan kalau Pak Taufik bersedia begitu dia akan menjadi perantara untuk bertemu dengan Pak Jokowi begitu. Maksudnya apa untuk bertemu dengan Jokowi? Kemudian dijawab oleh Taufik bahwa saya rumah di Solo, saya satu kota dengan Jokowi, kalau saya mau saya pasti sudah bertemu. Tapi saya tidak mau. Dan kemudian dia dan Pak Taufik ini kan suka lucu ya, dia dengan guyon begitu dia mengatakan orang yang cukup itu ya orang yang merasa cukup gitu dan saya sudah merasa cukup. Saya kalau saya mau ini artinya bahwa asumsinya adalah bahwa orang-orang yang kemudian bersedia untuk berdamai dengan Jokowi ini kan artinya dia Ada ini ya. mendapatkan imbalan Iya, gitu iya, ya, iya, iya. semacam imbalan. Menurut Taufik saya tidak perlu karena kalau saya mau saya umroh tiap bulan saya bisa, saya mau jalan-jalan ke luar negeri dengan anak istri kapanpun saya bisa dan itu sudah cukup gitu. Saya tidak perlu helikopter atau apa yang memperlihatkan supaya terlihat lebih kaya begitu. Ya Tidak enggak, kalau perlu. umroh Jadi tiap bulan ya itu udah lebih-lebih itu itu. sudah lebih dari cukup. Oke. Dan dia mengatakan mungkin suatu saat saya akan membeberkan berapa orang partner saya di kantor, berapa orang yang magang dari universitas mana saja, dan apa saja yang dia kerjakan untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak bisa dibeli. Begitulah kurang lebih. Kalau soal dirayu untuk berdamai dengan Pak Jokowi, kami pernah jadi suatu ketika di tanggal 10 Juli 2000 hari Rebu itu ya, 10 Juli 2025 ketika kami tampil di Rakyat Bersuara. Setelah jeda yang pertama itu ada pengacara yang dulu suaminya artis ya, ada pengacara yang dulu suaminya istrinya artis bukan suaminya, ada pengacara yang dulu istrinya artis dan kemudian pernah diperistri orang Brunei. Nah, dia itu ngomong sama saya, Pak Taufik, bagaimana kalau saya pertemukan dengan Pak Jokowi? Saya bilang, sorry bro, saya ini orang Solo, jadi kalau suatu waktu ketemu bisa. Dia bilang, pokoknya cincai lah. Nah artinya semua itu pernah dicoba, jadi bukan hanya Egy Sujana, Eli Daneti, bukan hanya Damai Hari Lubis, tapi hampir semua pengacara pernah dicoba. Hanya dia kuat mental apa tidak. Kalau saya insya Allah, tadi saya bilang meskipun saya tidak sekaya mereka, tapi insya Allah rezeki saya cukup kalau mau umroh tiap bulan, cukup kalau dengan anak istri pergi keluar negeri jalan-jalan, cukup ya, anytime, anywhere. Tapi kan bukan di situ ya. Jadi orang kaya itu tak kasih tahu nih, ini ajaran saya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Saya kan tidak perlu mikir belum punya helikopter. Kalau pengen punya helikopter, saya tinggal minta tolong sama Doraemon, ya. Oke ya. Oke. Saya kira memang kalau cerita hari ini kita tunggu saja ya perkembangan Mbak ya sidang CLS-nya ya hari ini juga siapa yang akan hadir dan juga nanti pemeriksaannya Rocky Gerung bagaimanapun seperti biasa Rocky itu pasti kan sangat menarik gitu ya. Jadi Pasti, tetap stay bersama kami dan juga jangan lupa terus amati ya perkembangan-perkembangan di berbagai media sosial maupun media online lainnya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Ya, Wassalamualaikum salam. warahmatullahi wabarakatuh.